hari-hari ini kita ada di bulan yang saya sebutkan pada kesempatan ini adalah bulan yang luar biasa istimewa. Tepatnya adalah bulan Agustus. Bagi kita jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Agustus adalah bulan yang Allah anugerahkan kepada kita satu keistimewaan yang luar biasa istimewa, yakni Allah berikan kepada kita kemerdekaan. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping nanti kita perlu mengingat ada saudara kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab, mungkin yang saya ingat tinggal satu negara yang belum mendapatkan kemerdekaan itu. Namun pada kesempatan di awal ini, mari kita mengingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang kita miliki itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa kita mengingatkan kepada kita semuanya satu nikmat yang luar biasa istimewa Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Tepatnya adalah surat Ali Imran ayat 103. Allah mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang bisa merubah hati kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua suku besar di Madinah, suku Aus dan Khazraj, berpuluh-puluh tahun, bahkan para ahli sejarah ada yang menyebut lebih dari 100 tahun mereka bermusuhan, tidak pernah damai. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka kemudian dalam waktu yang relatif singkat, saat mereka kemudian ikut masuk Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua suku yang bermusuhan itu akhirnya bisa bersatu. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 103 Ali Imran ini Allah mengingatkan, "Wadhkuru", ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum, kepada kalian semuanya, id kuntum a'da'an, tatkala kalian dulu selalu bermusuhan, tidak pernah bersatu, yang tentunya ketika bermusuhan tidak mungkin bisa membangun, tidak mungkin bisa membangun keluarga dengan baik, tidak mungkin bisa membangun bangsa dengan baik dan benar, tidak mungkin meningkatkan kualitas pendidikan, tidak mungkin itu semua dilakukan. Namun sebaliknya, itu semuanya akan bisa dilakukan ketika mereka bersatu, tidak berperang. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal mula dari mereka bisa bersatu hingga akhirnya membangun bangsa dan negara dengan baik, bahkan terbaik, itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersatu. Dan apa yang bisa menyatukan itu? Wa allafa baina qulubikum, Allah lah yang bisa menyatukan hati. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suku Aus dan Khazraj
akhirnya mereka bersatu, bahkan kemudian akhirnya membangun masyarakat Islam yang luar biasa istimewa, sampai kemudian tentu sekarang bermiliar manusia muslim mengikuti ajaran mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang akhirnya bisa mereka dapatkan. Yang kedua jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan adalah juga karunia yang luar biasa istimewa, yang dengan kemerdekaan tersebut jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membangun peradaban termulia di dunia, dan kita semuanya bangsa Indonesia pun kemudian bisa membangun bangsa ini. Kekurangan boleh jadi masih ada, tentu evaluasi harus kita lakukan. Namun jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetaplah menjadi penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia persatuan dan kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai wujud dari rasa syukur terhadap karunia kemerdekaan yang luar biasa istimewa, maka kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang istimewa, bahwa pada akhirnya orang-orang beriman kaum muslimin dari muhajirin dan ansar, mereka bersatu mampu membangun Madinah Munawwarah, mampu membangun masyarakat dan kota yang cemerlang, bisa menjadi peradaban terbaik di dunia ini. Demikian juga kita jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai pewaris dari para generasi terdahulu kita yang telah memerdekakan bangsa kita, tugas kita kali ini adalah berusaha dan terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang terbaik sebagaimana yang menjadi tugas-tugas kita semuanya. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wujud dari apa yang ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, yakni bersyukur dengan kemerdekaan yang Allah telah anugerahkan kepada kita, berarti mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan tugas kita masing-masing dengan cara yang terbaik, yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lebih luas lagi tentu kemudian bangsa dan negara kita, bahkan juga membela saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kemerdekaan, yakni saudara-saudara kita di Palestina. Jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu maka mari kita mengingat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan penegasan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mu'minul qawi khairun wa habbun ilallah minal mu'minil dhaif, bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Mukmin semuanya baik, namun mukmin yang kuat, kuat ekonominya, mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat perjuangannya, itu ternyata khairun, lebih baik, wa habbun ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan mereka yang tidak bisa berkontribusi atau mereka-mereka yang lemah. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi mukmin yang kuat,
yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam kemerdekaan kita, dan juga jangan lupa kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina.